Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 304 sampai 306, yang mana hadis ini membahas tentang hukum membaca doa kunut. Ya, ini kita membahas masalah hukumnya dulu, nanti baru doa kunutnya seperti apa. Ada yang membid'ahkan, kemudian ada yang mensunahkan. Seperti itu ya. Ini pandangan-pandangan ulama Imam Syafi'i ketika mensyariatkan kita untuk membaca doa kunut. Hadis nomor 304. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ahya'in minal arabi summa tarakahu muttafaqun alaih. Kemudian nomor 305 di dalam kitab Bulughul Maram, wali Ahmad wa Daruqutni nahuhu min wajhi akhara wa zada amma fi subhi falam tazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Lanjutnya lagi 306. Wa anhu radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu idza da'a liqaumin au da'a ala qaumin, sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, membaca doa kunut selama 1 bulan, ba'da ruku'i, setelah ruku', yad'u ala ahya'in minal arabi, yang mana beliau tersebut memohon, atau di sini bahasanya itu melaknat atas suatu kabilah dari orang Arab. Summa tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Ini pokok hadis ya, asal hadis daripada kunut subuh tersebut ya. Wali Ahmad wa Daruqutni, dan menurut Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, nahuhu ya, disebutkan juga serupa, min wajhin akhar, dari jalur yang lain, wazada, dan beliau kemudian juga menambahkan, amma fi subhi, sedangkan di dalam sholat subuh, falam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kunut, membaca doa kunut ya, hatta faraqat dunya, sampai beliau atau sampai akhir hayatnya. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu, yang mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkunut, illa, kecuali da'a liqaumin, mendoakan kebaikan atas suatu kaum, au da'a ala qaumin, atau mendoakan keburukan atas suatu kaum. Sahahahu Ibnu Huzaimah.
Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Ya, jadi intinya ya, yang pertama itu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan Rasulullah melaknat suatu kabilah dari orang Arab ya selama 1 bulan kayak gitu. Nah kemudian turun ayat bahwa saya menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau meninggalkan kunut tersebut ya. Kemudian di sini ditambahkan menurut Imam Ahmad dan Daruqutni bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sholat subuhnya itu tetap senantiasa berkunut sampai akhir hayatnya. Kemudian di sini juga dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkunut kecuali mendoakan kebaikan kepada suatu kaum atau mendoakan keburukan untuk suatu kaum. Ya, jadi 3 hadis ini nanti kita jelaskan secara rinci kayak gitu ya. Apa sih yang dimaksud daripada 3 hadis tersebut ya? Makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat perhatian semua manusia ya. Mereka meminta tolong kepada beliau apabila ada musuh yang hendak menyerang mereka atau mereka bermaksud untuk mempelajari perkara agama mereka ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pusat perhatian semua manusia, karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan patokan daripada hukum ya itu. Jadi sudah kita bahas ya, kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam ya dengan perbuatan daripada para sahabat, itu hukumnya adalah mubah. Makanya kalau misalkan ada suatu perkara yang mana itu mesti harus dijelaskan, maka Rasulullah sampaikan. Kalau Rasulullah diam, artinya itu menjadi mubah, itu ya. Artinya nggak ada masalah. Itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengirimkan kepada mereka pasukan bantuan dan ahli Quran untuk mengajarkan kepada mereka. Jadi ya ketika misalkan ada suatu kabilah kayak gitu kan, minta bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu pasukan atau tenaga pengajar dan lain sebagainya, Rasulullah selalu kabulkan itu ya. Nah kejadian ini ya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena Bani Ru'il, Bani Zakhwan dan Usayyah itu meminta bantuan tenaga pengajar ahli Quran pada waktu itu, karena dia mengatakan bahwasanya di kampungnya itu banyak orang yang masuk Islam tetapi tidak ada yang tahu nih syariat agama Islam kayak gimana. Maka Rasulullah kabulkan kasih tenaga pengajar waktu itu. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kepada mereka 70 ahli Quran ya, 70 ahli Quran. Mereka terdiri atas kalangan daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kerjaannya mencari kayu di siang hari, sedangkan di malam hari mereka sholat. Jadi yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah 70 ahli Quran. Ya, siang hari mereka kerjaannya mencari kayu, ya. Di malam hari mereka beribadah sholat, ya. Ketika ahli Quran di sini dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sumur ke sumur Maunah, tiba-tiba kabilah tersebut berbuat khianat, ya, mengkhianati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membantai semua ahli Quran, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sumur Maunah tersebut. Nah, Rasulullah ketika mendengar kejadian seperti itu secara manusiawi ini sudah biadab banget, ya. Sudah biadab, beliau sangat berduka ketika menerima berita tentang peristiwa tersebut, ya.
Maka beliau mulai berdoa dalam sholatnya selama 1 bulan penuh, ya, selama 1 bulan penuh, ya, melaknat perbuatan mereka. Setiap kali beliau teringat kepada orang-orang yang membunuh ahli Quran, maka beliau berdoa akan kehancuran daripada 3 suku ini, ya, Bani Ri'il, Zakwan, dan Usayyah. Jadi ketika Rasulullah ingat dengan kejadian ini, maka Rasulullah melaknat, mendoakan keburukan. Itu. Beliau selalu berdoa untuk kebaikan kaum duafa dari kalangan ahli Mekah. Itu. Jadi kejadiannya seperti itu daripada 3 hadis ini, ya. Jadi Bani Ri'il, Bani Zakwan, dan Usayyah itu, ya, ceritanya mereka datang kepada Rasulullah bahwasanya nih di kampung kami ada orang sudah masuk Islam, kayak gitu. Kami butuh tenaga pengajar, kayak gitu kan, karena kami tidak tahu nih Islam itu seperti apa dan lain sebagainya. Dikabulkan oleh Rasulullah, dikirim 70 orang ahli Quran dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini yaitu kerjaannya memang mengambil dari uang-uang yang halal, itu, ya. Siang mereka mencari kayu, malam mereka sholat. Itu. Ketika di tengah jalan di sumur Maunah mereka berkhianat, dibantai semuanya habis. Dan sebenarnya ada riwayat bahwa sebenarnya yang mereka inginkan itu bukan sahabat Rasulullah ini, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau mereka bantai pada waktu itu. Cuman nggak kesampaian, kayak gitu kan. Sahabat Rasulullah aja yang waktu itu dikirim, dan Rasulullah nggak tahu kejadian seperti itu. Nah, sampai akhirnya Rasulullah murka, marah, dan melakukan doa kunut selama 1 bulan, melaknat 3 orang kabilah ini, Bani Ri'il, Bani Zakwah, dan Usayyah. Maka biasanya kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa gimana sih hukumnya, apa kalau misalkan kita mendoakan kepada orang itu yang jelek-jelek apa segala macam, nggak ada efeknya sebenarnya, itu, ya, meskipun dia tadi berbuat zalim apa segala macam, itu nggak ada efeknya. Jadi kemampuan kita adalah mendoakan yang terbaik, ya, yang terbaik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu, itu, ya, nanti keadaan orang itu seperti apa. Mau Allah azab atau apa, itu nanti wallahu alam. Ya, apalagi kejadian seperti yang baru-baru sekarang ini, banyak kezaliman, ya, memakan harta orang dengan cara menipu, kayak gitu, ya. Kalau sudah dengan cara menipu kayak gitu, otomatis itu sudah masuk dalam kategori riba. Dosanya itu sudah sangat besar. Contohnya yang viral baru-baru ini, ya, yang masalah itu skema Ponzi. Kalau sudah Bapepti menyatakan itu skema Ponzi, itu otomatis kalau menurut pandangan saya itu masuk dalam kategori riba. Riba itu, ya, paling laknatnya dosa, ya, paling laknatnya dosa itu paling kecilnya dosa itu kalau kita memakan harta riba itu, ya, seperti halnya kita menyetubuhi ibu kandung kita sendiri. Itu kalau misal, ya, yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, itu kayak misal, ya, selaknat-laknat orang lah, kayak gitu, sebrengsek-brengsek orang menyetubuhi ibu kandung sendiri, itu dah nggak mungkin dia bisa lakukan. Itu sudah dosa besar itu bagi dia. Tapi itu kalau di dalam hukum bab riba itu dosa yang paling kecil. Nah, yang paling kecil aja sudah seperti itu besarnya, apalagi yang besar. Menjerumuskan orang, menipu orang, sampai duit orang habis diambil secara membabi buta, kayak gitu, dirampok terang-terang, kayak gitu. Ya, otomatis sudah memang sudah terkutuk, itu sudah, ya, sudah terkutuk, itu sudah dosa yang wallahu alam, itu
itu sudah dosa-dosa besar, itu sudah saya nggak bisa bayangkan sudah kayak gitu. Makanya kalau misal dosa kepada orang lain sama Bani Adam ini itu agak rumit kalau kita mau bertobat gitu ya. Yang pertama kita harus dulu tunaikan kewajiban kita kepada orang tersebut ya, baru kita minta maaf. Jangan dibalik ya, jangan dibalik seperti itu. Ya, kita minta maaf dulu, kalau sudah orang itu minta maaf baru ya sudah gitu kan, enggak bisa. Tunaikan dulu kewajibannya itu ya, hak-hak dia, penuhi dulu hak dia. Kayak gitu, kewajiban kita tunaikan, kita hutang kita tunaikan hutang kita bayar hutang kita. Kalau kita nipu, bayar uang yang hasil kita tipu, baru kita maaf karena kita telah mengambil uang dia secara zalim. Seperti itu ya. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah jangan sampai kita mendoakan orang tersebut doa-doa yang buruk. Kita doakan yang baik-baik. Nah, biarlah Allah yang membalas hukuman apa yang pantas untuk orang tersebut. Kemudian analisis lafadznya. Qonata, yang dimaksud berqonata di sini adalah berdoa ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam kitab Al-Azkar. Nanti lanjut ini nanti kalau kita pembahasan kitab Al-Azkar dibahas secara tuntas nanti hukum kunut seperti apa, bacaan kunut seperti apa, bahkan apakah mesti harus bakunya seperti itu bacaan kunut. Nah, itu juga akan kita bahas di dalam kitab Al-Azkar. Itu ya. Yang jelas kalau yang namanya qonata di sini artinya berdoa. Itu ya, berdoa. Konsepnya seperti apa nanti kita akan bahas di dalam kitab Al-Azkar. Ahyaun di sini bentuk jamak daripada hayun. Artinya sekelompok segolongan orang dari suatu kabilah, atau kalau dalam bahasa Melayunya itu puak lah. Puak ya, dari suatu kabilah ya, itu ya yakni suatu puak dari suatu kabilah ya. Ahyaun itu puak. Minal Arab di sini dari kalangan penduduk perkampungan Arab ya. Mereka adalah Zahwan, yaitu dari puak Bani Salim yang menisbahkan dirinya dari Zawan ibnu Sa'labah. Ru'ail di sini adalah puak dari Bani Salim yang juga menisbahkan dirinya dari Ru'ail ibnu Khalid ibnu Auf. Sedangkan Usayyah di sini puak dari Bani Salim juga menisbahkan diri mereka dari Usayyab ibnu Khafaf. Ya, jadi ada 3 puak ya di kalangan Arab itu. Yang terlibat di sini adalah Zahwan ibnu Sa'labah, kemudian Ru'ail ibnu Khalid ibnu Auf, dan Usayyah dari Usayyab dari ibnu Khalaf. Kemudian summa tarokahu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan doa kunutnya dalam 4 sholat fardu ya, dalam 4 sholat fardu, tetapi masih tetap beliau lakukan dalam sholat subuh. Hal tersebut dilestarikannya seperti apa yang disebutkan secara khusus suatu riwayat yang mengatakan, adapun dalam sholat subuh beliau terus melakukan doa kunut di dalamnya hingga beliau wafat. Nah, dalam nuskhah yang lain disebutkan hatta faraqal hayata ya, sampai akhir hayatnya. Hatta faraqat dunia ini yang dari riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni ya. Wa anhu di sini adalah dari Anas radhiyallahu an, yakni sama hadisnya dengan sebelumnya. Iza da'a liqaumin, yakni artinya mendoakan untuk kebaikan suatu kaum duafa dari kalangan penduduk Mekah ya. Jadi orang-orang dhaif, orang-orang yang miskin itu harus didoakan syariatnya. Da'a ila qaumin, mendoakan kebinasaan dan kehancuran untuk orang-orang
yang membunuh ahli Quran. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukan doa kunut kecuali satu, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang dhaif, yang duafa kayak gitu, dan melaknat, mendoakan keburukan untuk orang-orang yang telah membunuh ahli Quran. Ya, jadi kalau misalkan kenapa Rasulullah yang dimaksud dengan hatta tarokahu di situ summa tarokahu di sini maksudnya adalah kunut nazilahnya. Itu ya, itu pandangan Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Jadi di dalam kitab Zadul Ma'ad di sini dikatakan bahwasanya doa kunut yang dimaksud yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa kunut untuk keburukan ya, mendoakan untuk keburukan ya, kunut nazilah katakan seperti itu. Fikih hadisnya adalah satu, disyariahkan membaca doa kunut dalam semua fardu apabila kaum muslim tersebut tertimpa suatu musibah atau malapetaka. Maka doa tersebut disesuaikan dengan kedudukan yang ada. Jadi misalkan ada gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya, setiap sholat itu disyariatkan membaca doa kunut. Seperti itu. Atau misalkan kayak pandemi sekarang, kayak gitu kan selama 1 bulan kayak gitu, kita membaca doa kunut di setiap sholat kita. Kemudian yang kedua, disyariahkan membaca doa kunut dalam sholat subuh sesudah ruku. Kedua, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi sesudah ruku yang kedua itu kita disyariahkan untuk membaca doa kunut. Nah, Imam Malik menurut qaul yang sahih mengatakan bahwa doa kunut tersebut dilakukan sebelum ruku yang kedua. Ini bedanya ya. Jadi kalau Imam Malik itu sebelum ruku itu membaca doa kunut. Nah, kalau Imam Syafi'i sesudah ruku yang kedua itu baru membaca doa kunut ya. Jadi ini rakaat yang kedua ya, rakaat yang kedua. Imam Malik sebelum ruku, Imam Syafi'i sesudah ruku. Itu. Jadi kalau misal ada yang kunutnya sebelum ruku, nah itu Imam Malik. Kalau ada yang sesudah ruku itu Imam Syafi'i. Nah, kalau misal ada yang membaca doa kunut di waktu matahari sudah terbit ya, waktu matahari sudah terbit, itu bukan sholat duha ya, sambil membaca doa kunut, itu dia sholat qadha subuh. Tuh, ketinggalan dia kan. Itu biasa ada kan yang tanya kayak gitu kan. Apa hukumnya Ustaz? Sholat duha kan membaca doa kunut di sholat duha itu bukan sholat duha, itu sholat subuh, cuma dia qadhaan. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya hal tersebut yang dimaksud di sini adalah doa kunut dilakukan dalam rakaat ganjil dari sholat isya sesudah ruku ya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal di sini dilakukan dalam rakaat ganjil dari sholat isya sesudah ruku. Seperti itu. Imam Abu Hanifah mengatakan doa kunut dilakukan dalam rakaat ganjil dari isya sebelum ruku ya. Jadi kalau Imam Ahmad di sini rakaat ganjil dari isya sesudah ruku ya. Jadi ya kalau misalkan pas di rakaat ganjil itu sesudah ruku sholat isya membaca doa kunut, nah itu pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Abu Hanifah di sini disebutkan doa kunut dilakukan dalam rakaat ganjil
sholat isya sebelum ruku ya. Jadi ini perbedaan daripada kedua imam Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu sholat subuh ya, rakaat kedua. Kalau Imam Malik sebelum ruku, kalau Imam Syafi'i sesudah ruku. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Abu Hanifah, di sini pandangannya kalau Imam Ahmad itu rakaat ganjil sholat isya sebelum sesudah ruku. Tapi kalau Imam Abu Hanifah pada rakaat ganjil sholat isya sebelum ruku. Ya, itu perbedaan pandangan empat imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah di dalam memahami tiga hadis tadi ya. Jadi nanti kalau selanjutnya di pembahasan selanjutnya itu ada kita akan bahas tentang hadis dari Sayyid Ibnu Tariq Al-Asja'i. Di sini bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya kunut tersebut bid'ah ya. Jadi kalau ada yang membid'ahkan masalah kunut, itu juga ada hadisnya. Yang mensyariatkan kunut juga ada hadisnya. Itu. Jadi kalau saya fair-fairan saja, walaupun saya tidak misal berkunut, kalau misalkan teman-teman saya bertanya kayak gitu kan, Ustadz apa hukumnya kunut? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i seperti ini, Imam Malik seperti ini, Imam Ahmad bin Hambal seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan bahas di dalam kitab Al-Azkar kayak gitu secara runut, secara utuh di situ. Bagaimana cara kita membaca doa kunut, hukumnya seperti apa, kemudian boleh nggak membaca doa kunut selain dengan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu boleh nggak kira-kira? Itu nanti kita bahas nanti di konten-konten selanjutnya. Mungkin sampai di sini apa yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang di dalam penyampaian saya di situ. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang menyakiti hati teman-teman semuanya, baik di konten ini atau di konten-konten sebelumnya, sekali lagi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, terlebih lagi pertanyaan, silahkan ya sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Apabila konten ini dan konten-konten sebelumnya memberikan manfaat mungkin buat teman-teman dan orang-orang di sekitarnya, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.